Masih bersama saya Rahayu Japar pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah kantor camat di Kabupaten Dompu ludes terbakar. Caleg kehilangan suara, rekapitulasi suara kecamatan di Lombok Tengah ricuh. Harga telur terus meroket. Warga di Mataram ramai berburu telur pecah. Badan Urusan Logistik NTB mendatangkan puluhan ribu ton beras untuk memenuhi kebutuhan bantuan pangan nasional dan operasi pasar di daerah. Sebanyak 45 ribu ton didatangkan dari Pulau Jawa yang akan didistribusikan ke seluruh kabupaten dan mitra Bulog. Beras tersebut diimpor dari Thailand dan Vietnam untuk mencukupi stok beras di dalam negeri. Bulog memastikan sebanyak 4.700 ton beras sudah tiba, sementara 23.000 ton akan dikirim bertahap. Stok tersebut dipastikan aman hingga 2 bulan mendatang. Kebutuhan stok kita khususnya di NTB, khusus untuk bantuan pangan dan SPHP memang memerlukan stok yang cukup besar. Saat ini NTB masih dalam menunggu produksi panen di NTB. Untuk itu kami rencana mendatangkan beras dari Jawa Timur dengan jenis LN, Thailand dan Vietnam. Itu jumlahnya 45.000. Bulog juga mengimbau warga tidak panik kekurangan beras karena stoknya cukup selama puasa hingga Lebaran. Emi Kusuma melaporkan dari kota Mataram. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat melaporkan produksi gabah mengalami penurunan signifikan di awal tahun 2022. BPS mencatat produksi gabah hingga bulan Februari sebesar 60.568 ton, turun 70% dari tahun lalu yang mencapai 186.622 ton. Hal itu memicu terbatasnya stok yang memicu terus melonjaknya harga beras di seluruh kabupaten kota. Selain karena perubahan iklim, merosotnya produksi beras juga karena musim panen pada awal tahun belum merata. Gabah kering giling kita sekarang 1,546 juta ton. 1,546 juta ton. Total BB. Ini masih perkiraan sampai akhir. Jadi dampaknya itu. Ya. Adapun harga beras naik itu adalah alam ya. Karena memang di beberapa daerah itu ada yang menurun produksinya gitu. Ya, jadi ada timbal balik lah gitu. Menyikapi hal itu, Bulog NTB telah menggelontorkan ribuan ton beras melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan hingga 2 bulan mendatang. Masyarakat yang tidak mampu. Head kita atau harga eceran tertinggi di pedagang itu hanya 10.900. Ya, harga tebus ke Bulog 9.900. Sudah ada margin 1.000 di sana untuk pedagang. Kalaupun volume dan tonasenya besar, maka kami laporkan ke Satgas Pangan untuk dilaporkan pidana. Bulog mengimbau mitra pedagang tidak menjual beras SPHP di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan, yakni Rp10.900 per kilogram. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengunjungi pusat budidaya rumput laut di Desa Ekas, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Kamis pagi. Kedatangan Menko untuk meninjau langsung proses budidaya di area seluas 100 hektar. Luhut melihat proses pengikatan rumput laut dan sempat mengelilingi kawasan konservasi. Desa Ekas ditunjuk sebagai lokasi percontohan budidaya rumput laut berskala nasional. Hal itu untuk mendorong investasi sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Ini betul-betul merupakan satu proyek strategis nasional, dan saya nanti kembali akan minta untuk kami nanti bersama Menteri KKP Pak Trenggoro dan Menteri Agus, Menteri
industri untuk apa namanya ada rapat kabinet terbatas untuk melaporkan ini semua. Bapak Menko demikian intens datang ke Nusa Tenggara Barat. 2017 menyelesaikan permasalahan tanah 135 hektar lahan yang belum clear and clean, sehingga dengan tuntasnya penyelesaian tanah di Cape Mandalika maka terbangunlah sirkuit dan hotel-hotel termasuk Pullman yang Bapak tempati. Menko Marves meminta Pemda kreatif mengembangkan ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi alam yang dimiliki seperti rumput laut atau tambah ikan dan udang. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pemuda berinisial SZ 20 tahun asal Lombok Tengah diringkus unit Satuan Reserse Kriminal Polsek Selaparang karena mencuri sepeda motor bosnya. Tersangka ditangkap atas laporan korban yang kehilangan sepeda motor di rumahnya. Ulah tersangka terbongkar karena keponakan korban memergokinya sedang memakai motor tersebut. Polisi menyita sepeda motor dan sebuah plat nomor kendaraan sebagai barang bukti kejahatan. Tersangka masuk ke rumah korban dengan merusak gembok, kemudian membawa kabur motor yang diparkir di garasi. Memanjat pagar di halaman depan rumah korban, kemudian mengambil kapak yang ada di sekitar TKP, kemudian merusak pintu gerbang untuk bisa masuk, kemudian mengambil kendaraan yang terparkir di garasi. Jadi untuk kendaraan tidak sempat dijual karena selanjutnya setelah berhasil mengambil kendaraan tersebut, pelaku pergi ke satu tempat untuk mengganti plat nomornya, dibuang. Tersangka mencuri karena ingin memiliki sepeda motor. Motor apa yang kamu ambil? Scoopy warna apa? Hitam. Warna hitam ya. Terus caranya kamu gimana ngambil motor itu? Lewat. Kamu lompat pagar dulu. Habis itu kamu langsung ambil motor. Jadi kunci kontak motor masih di motor itu ya? Nggak ada. Alasannya ngambil apa? Ya. Cuman mau minjem aja kemarin, tapi kan caranya itu yang salah. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman minimal 7 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kota Mataram.